Kita tetap coba bertahan, ya, sekalipun dilarang, bahkan setiap malam kita dilempari. Mereka buat ada pos di situ, pos jaga kurang lebih hanya jarak 20 meter dari rumah kita. Setiap malam sampai pagi mereka rame-rame di situ dan kita dengar apa pembicaraan mereka. Dari kadang pintu dilempar, kita diancam terus, tapi kita tidak sanggup melihat wajah mereka yang perlu Tuhan. Dan apa yang terjadi, ya, keadaan bukan semakin baik yang kami lihat pada waktu itu. Mereka hadir dengan begitu banyak orang. Memang ya secara daging ya pikiran saya terintimidasi dengan perlawanan yang begitu banyak pada saat itu. Dan terus mereka menekan ini bangunan tidak bisa dipakai. Tolong dihentikan itu bangunan. Dan kami mengambil pilihan sudah ibadah minggu di rumah-rumah jemaat. Puji Tuhan, saya hamba Tuhan, Pendeta Berkat Simatupang yang melayani di Tembung, Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat GPD Kasih Setia. Kemurahan Tuhan, puji Tuhan, kami merintis pelayanan ini sejak tahun 1998. Ya, dari pelayanan tidak ada sama sekali jiwa, ya, dari nol, dengan mengontrak sebuah rumah, ya, dan tahu rumah ini sangat kecil, ukurannya sangat kecil untuk tempat kami beribadah hanya 4x4, ya, mungkin kurang lebih seperti lebarnya ruangan inilah. Tapi dengan semangat, ya, dengan tetap percaya kepada Tuhan, dengan sebuah keyakinan, kerja keras juga, ya, kita terus melayani Tuhan, sekalipun kondisinya, keadaannya seperti itu. Belum ada jiwa, ya, ruangan yang kecil, tidak mengurangi semangat kami untuk terus berkobar-kobar, menyala-nyala, melayani Tuhan. Nah, itu berjalan cukup lama, ya, tidak langsung seketika, ya, terus ada jiwa, belum, ya. Kami berdua lah suami istri yang, ya, memang kita sudah buat kursi ada beberapa buah, pintu dibuka, ya, tapi belum terus ada jiwa yang datang, iya. Jadi kami, ya, hanya berdoa, ya, menangis di kaki Tuhan. Itulah yang kami kerjakan sampai sekian lama, ya. Kami sabar terus berdoa, berpuasa, ya, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, ya, doa yang memang terus kita serukan kepada Tuhan, didengar Tuhan, ya. Ada mulai tanda-tanda, ya, ya, ada mulai anak-anak yang siap untuk kita layani, sekolah minggu. Dan puji Tuhan, ya, dengan pendekatan, dengan door to door, ya, dengan bersaksi, kunjungan, siapa yang kita ada lihat peluang untuk kita layani, ya, apakah satu marga, kita coba dekati, kita sampaikan bahwa kita adalah hamba Tuhan yang akan membuka pelayanan. Ya, memang respon mereka tidak langsung cepat atau langsung terbuka. Bahkan tidak sedikit yang mengadakan penolakan, bahkan yang menunjukkan, ya, wajah-wajah sinis, ya. Bahkan yang juga, ya, ada juga yang langsung, ya, menolak. Ya, tapi itu yang saya katakan tadi, ya, kita tidak menyerah, terus kita bersaksi. Dan puji Tuhan dengan pendekatan, dengan doa, kerja keras tadi, ya, anak-anak ini terus kita layani, bahkan sampai ada di 2 tempat, ya, di minggu sore, ya, 2 tempat, ya, jam 4 sama jam 6 sore, ya,
Dan tahu semua ini anak-anak ini orang tuanya nggak ada yang GPD. Tapi doa dan juga pelayanan yang terus kita berikan, perhatian juga yang kita tunjukkan kepada semua anak-anak ini mendatangkan simpati, ya, perhatian dari para orang tuanya. Nah, saya saksikan pada saat ini, ya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika anak-anaknya sekolah minggu ikut kakaknya, ya, ikut abangnya, bahkan orang tuanya juga pada mulai ikut, dan kita mulai atur, ya, supaya, ya, memang tujuan kita bukan hanya anak-anak, tapi untuk menjangkau semua. Bagaimana orang tuanya juga mendengar Injil, ya, mereka ini rata-rata tidak, ya, peduli Tuhan, ya, asik dengan bisnis, asik dengan pekerjaan, asik dengan uang. Nah, dengan pelayanan yang coba kita, ya, arahkan kepada semua, ya, pendekatan pelayanan yang lebih menyentuh semua, ya, kita coba buat demikian. Nah, mulailah orang tua ini, ya, terbuka, mulailah, ya, para pemuda-pemudi terbuka, dan puji Tuhan kita tingkatkan lagi, bukan hanya berhenti di pelayanan anak-anak yang sudah 2 kali tadi ibadah di 2 tempat yang berbeda, tapi saya coba pikirkan bagaimana ini sudah waktunya, ini sudah saatnya, ini saya pikir demikian. Saya harus buka ini pelayanan anak-anak remaja, dan saya katakan kembali, ini anak-anak remaja ini nggak ada dari gereja GPDI, ya, tapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan, setiap Rabu, saya masih ingat itu, ya, memang ini sudah lama, ya, setiap Rabu, ya, mulailah ini persekutuan doa, ya, atau mereka sebut PA, ya, terus setiap Rabu, dan puji Tuhan, ya, puji Tuhan, lumayan yang hadir, ya, lumayan, tidak sedikit yang hadir, banyak, sudah langsung sampai 20 ke atas, dan ini yang memotivasi kami, ya. Ini yang membuat kami semakin semangat lagi. Wah, ini ada jiwa-jiwa ini. Wah, ada jiwa-jiwa ini. Puji Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang haus firman Tuhan, ya. Ada jiwa-jiwa yang menantikan Tuhan, dan kami terus layani, ya. Setiap Rabu kami layani, ya. Suami istri kami datang, ya. Kami setia terus, setiap Rabu kami layani. Kadang mereka, ya, belum siap, ya, karena sudah jamnya seperti jam 8 malam begitu, ya, rumah belum dibersihkan, ya, kamilah yang membersihkan, saudara, ya, memang itulah hamba Tuhan itu, serunya kan, ya, belum dibuat tikar, ya, kamilah yang, ya, gelar tikar, ya, bahkan ada, saya ingat sampai sekarang, ya, ada satu keluarga anaknya ada, ya, kuranglah mentalnya begitu, ya, apa istilahnya itu, ya, harus memang dia harus dituntun semua, ya, kita harus mandikan, ya, jadi itulah pelayanan yang kita buat, dan itu menjadi satu, ya, perhatian mereka, bahkan lingkungan, bahkan di Tembung pada waktu itu, saya sangat dikenal waktu itu di sana, itu Sematupang itu katanya, ya, pendeta itu, wah, sampai dikira kami sudah mau meng-GPD-kan semua di sana, ya, padahal tidak. Yang penting dalam hati kami bagaimana supaya mereka datang kepada Yesusnya, supaya mereka percaya kepada Yesus, ya. Tapi ada yang berkata seperti itu, ya, oke lah, ya, tapi murni, memang tidak ada yang lain, murni adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan itu berjalan terus, ya. Dan memang begitulah, tantangan ada, ya, di tengah jalan, ya, ada penolakan, ya, bahkan dari satu gereja tertentu, ngapain lagi kalian gabung ke situ, ya, ngapain kalian ke gerejanya Sematupang itu, katanya, ya, datanglah mereka ke rumah, gak usah lagi emang datang ke rumah kami, gak usah lagi dilayani. Jadi karena kami dari gereja sudah di-ban, istilahnya begitu, kami sudah bisa dipecat ini, kata bapak ini. Waduh, saya di situ memang terus terpukul. Waduh, kemana ini Tuhan? Ya, bagaimana ini pelayanan ini Tuhan? Ya, tapi itu yang saya katakan, kami tidak menyerah. Jadi
Ibadah minggu waktu itu belum ada, saudara. Belum berjalan. Tapi ya kami terus ya berdoa. Dan kami ada satu tekad, ya ambil keputusan kita mulai ibadah walaupun nggak ada. Ya, dan Tuhan tolong mulailah ada satu orang ibu datang. Wah, itu sukacitanya luar biasa. Satu orang datang, ibaratnya udah kayak gimana ya ramenya ya. Saya khotbah pun di situ sudah ibarat KKR dengan jumlah 100 orang yang hadir ya, padahal hanya satu orang ibu saja yang datang. Tapi itulah semangatnya luar biasa ya. Saya layani dan puji Tuhan mulai lagi ada bertambah-tambah. Mulailah rame, adalah kaum muda, adalah kaum bapak, kaum ibu, mulailah rame. Bahkan saya katakan ukuran yang 4x4 tadi sudah penuh, sudah sampai ke teras. Iya, jadi ruangan ibadah kita sudah tidak memungkinkan lagi dengan jiwa-jiwa yang terus bertambah-tambah. Jadi ada rencana kita, ya bangunan yang di sebelah untuk kita pakai atau semua nanti kamar-kamar kita bongkar sampai ke dapur begitu ya. Dan akhirnya puji Tuhan, ya oleh pertolongan Tuhan kita ada berkat dan jadilah kita beli karena memang kebetulan rumah itu milik jemaat. Kita belilah rumah itu dan semua ruangan ya, kamar, dapur semua kita bongkar dan full semua itu untuk tempat ibadah. Jadi ukuran tempat itu pada waktu itu yang tuh kita beribadah 4x12 dan di depan ya supaya kelihatannya ada seperti model gereja, kita buatlah seperti kanopinya begitu. Dan belum selesai ya bangunan ini ya saya didatangi oleh Kepling, ya Kepling bertanya, ini untuk apa nih Pak? Apa maksudnya ini? Ya, kenapa Pak rupanya? Saya katakan begitu. Ya sudah tahunya Bapak selama ini karena itu kita menyewa di situ sudah ada 4 tahun kan, dengan ruangan yang kecil itu. Semua lingkungan sudah pada tahu. Tapi karena kita bentuklah ini rumah ini model sedikit mirip gereja, Kepling ini datang. Jadi Kepling ini katakan ini warga di sini sudah marah ya, warga di sini sudah nggak terima ini dengan maksud kalian ini, dengan ya seperti yang kalian buat seperti ini mau buat gereja. Ya saya katakan kami kan nggak mengganggu Pak ya, kami bukannya mengganggu siapa-siapa. Lagi yang kami layani ya jemaatnya, bukannya ada yang mau kami mengkristenkan orang-orang di sini. Saya katakan begitu. Pokoknya nggak setuju, warga di sini nggak setuju. Ya kita tetap coba bertahan. Ya sekalipun dilarang, bahkan setiap malam kita dilempari. Mereka buat ada pos di situ, pos jaga kurang lebih hanya jarak 20 meter dari rumah kita. Setiap malam sampai pagi mereka rame-rame di situ dan kita dengar apa pembicaraan mereka. Jadi kadang pintu dilempar, ya kita diancam terus. Tapi itu yang saya katakan tidak menyurutkan ya semangat kami untuk melayani Tuhan. Ya kita terus kobarkan Injil, beritakan Injil. Yang kita lihat di situ jiwa-jiwa yang haus ya mendengarkan firman Tuhan ya. Kita tidak sanggup melihat wajah mereka yang perlu Tuhan. Itulah yang terus memotivasi kami, mendorong kami harus terus ini layani sekalipun ada tantangan, ada perlawanan, ada penolakan pada saat itu. Ya, tapi kita terus berdoa, serahkan semua kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ya, keadaan bukan semakin baik yang kami lihat pada waktu itu. Saya dipanggil di kantor desa, ya mereka hadir dengan begitu banyak orang, ya memang ya secara daging ya pikiran saya terintimidasi dengan perlawanan yang begitu banyak pada saat itu. Ya, kita tidak seberapa ya. Kadang kami berdua dengan istri menghadapi, kadang saya dipanggil lagi ke pesantren, rapat, datang dari polsek, dari camat, pendeta tolong rapat lagi, sampai naik ke camat ya. Dan terus mereka menekan ini bangunan tidak bisa dipakai, tolong dihentikan itu bangunan, jangan kalian beribadah di situ, kami warga di situ tidak setuju. Ya akhirnya ya karena tekanan itu kita tidak mungkin paksakan, karena sudah bisa nanti masalah yang lebih berat, bahkan bisa menjadi ya nyawa taruhan. Jadi
Ya akhirnya udah kita sepakati, ya sudah, bangunan ini kami tidak paksakan untuk dipakai, ya, dan kami mengambil pilihan sudah ibadah minggu di rumah-rumah jemaat, ya, berganti-gantian lah setiap minggu sampai berapa bulan, ya, di rumah si A, di rumah si B, teruslah begitu berganti-gantian. Tapi puji Tuhan, jemaat terus semangat, ya, jemaat tidak kendor walaupun mereka menghadapi penolakan, penutupan tempat ibadah, tapi mereka tetap setia. Dan apa yang kami kerjakan pada waktu itu, 2 puasa, 2 semalaman, jemaat cukup ramai yang selalu 2 semalaman. Dan puji Tuhan, ya, ya, singkat ceritanya, ya, akhirnya ya rumah itu kita jual, ya. Kebetulan ada jemaat yang mau membeli, ya, kita jual lah sama jemaat. Ya, kalau tidak saya lupa waktu itu sekitar tahun 2004, ya, harga rumah itu 30 juta. Memang tidak mahal, saudara, ya, 30 juta. Dan saya coba cari posisi di tempat itulah yang sekarang ada yang menjual tanahnya. Memang yang pertama itu 6 kali 15, ya, dengan harga kurang lebih 15 juta. Jadi tadi 30 juta, masih ada sisanya. Itulah yang kami bangunkan, bangunan tepas dari bambu. Disitulah pastorinya, disitulah ruang ibadahnya. Tapi ini sudah agak lumayan lebih luas, 6 kali 9 ruangan ibadahnya. Di belakangnya lah pastori. Nah, itulah kita pala-palai. Dan jemaat mulai bertambah-tambah, ya. Jemaat mulai berdatangan. Dan puji Tuhan, ada di belakangnya itu yang menawarkan tanah pas ketemu dengan tanah atau bangunan kita yang di depan, 17 kali 18 meter, ya, 17 kali 18 meter. Ya, nggak ada dana kami, saya katakan begitu. Inilah kalau Tuhan sudah menolong, ya, kalau Tuhan sudah membuka jalan. Nggak ada dana kami, Amang, nggak ada dana kami, Pak, saya katakan. Ini orang percut, gini aja lah. Ya, saya lihat kalau untuk hanya ukuran seperti itu, dan kalau hanya seperti itu bangunan klien nggak memadai itu nanti, katanya. Udah cicil klien lah ini, katanya begitu, ya. Cicil klien lah, bisa dibayar, ya, ya, dengan, ya, secara, ya, bertahap lah begitu, ya, dicicil. Nah, waktu itu saya masih ingat sekitar 1 tahun kurang lebih kami cicil lah ini tanah ini, dan puji Tuhan bisa kami lunasi, ya. Kami lunasi, jadi dapatlah itu yang di belakang itu 17 kali 18 meter. Dan puji Tuhan, dari belakanglah kami bangun pertama, ya, bangunan permanen. Yang di depan masih ada tepas tadi kan. Nanti kalau ada fotonya saya coba tunjukkan itu, ya. Jadi kita bangunlah itu 8 kali 12 bangunan permanen. Dan itu tidak lama, puji Tuhan, langsung bisa kita pakai, ya. Dalam hitungan 4 bulan bisa jadi itu bangunan. Dan setelah itu Tuhan tidak berhenti untuk membuka jalan, memberkati, ya. Dapat lagi ada tanah di samping bangunan tepas yang depan itu 6 kali 16 meter. Wah, udah tambah luas kan, tadi kan masih 6. Di belakang sudah ada 17 kali 18. Di depan itu tambah lagi, jadi lebarnya 12. Dapatlah itu, ya. Puji Tuhan, Tuhan buka terus jalan, ya, pembangunan terus berlanjut, ya. Dan belum berhenti sampai di situ, ada lagi tanah di sampingnya itu 4 kali 16, kita beli lagi. Ya, sudah 16 meter di depan, puji Tuhan semakin lebar. Tambah lagi ada di samping yang 17 kali 18 meter ini, ukuran 8 kali 14. Kita beli lagi itu, puji Tuhan semakin luas, ya. Nah, belum berhenti sampai di situ, ada lagi di sampingnya itu, ya. Kita beli lagi di samping gereja itu, ya. 6 kali 16 meter. Dan 3 tahun lalu Tuhan juga terus memberkati, buka jalan, kita beli lagi ada tanah yang untuk parkiran 11,4 kali 35 meter. Ini luar biasa, ya. Jadi kalau kami lihat cara Tuhan itu luar biasa, ya. Memang saya ceritakan tadi pengalaman kami sedemikian diserang, diperlakukan, ya, dengan tidak baik, ya, diancam. Ternyata setelah saya pikir-pikir,
Inilah cara Tuhan. Inilah jalan Tuhan untuk memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kami. Jadi kalau sekarang, ya puji Tuhan, ya saudara, tempat kami apalagi pekarangan, ya bisa dikatakan sudah cukup luas. Kalau coba kami bertahan di posisi yang pertama tadi, ya begitulah terus kan, tidak akan mungkin ada prospeknya untuk ke depan, sudah sulit. Tapi yang sekarang luar biasa, dan kami melihat juga, ya sekarang jiwa-jiwa berdatangan, ya bertambah-tambah lagi, bahkan sudah sampai ratusan, ya sudah ratusan 2 kali ibadah kita sekarang, ya puji Tuhan. Bahkan sampai sekarang gereja kita di Tembung, ya sudah diperhitungkan lah, itulah bahasa yang saya katakan. Kalau dulu mungkin kita masih dipandang sebelah mata, tapi sekarang sudah diperhitungkan. Itulah mujizat Tuhan, ya dengan pekarangan yang cukup luas. Saya hitung-hitung itu suratnya itu 7, ya 7 SK Camat itu, dan itu di posisi yang sama, ya tidak terpisah-pisah satu dengan yang lain. Jadi memang Tuhan sudah, ya memang siapkan itu. Tuhan memang sudah rancang itu. Kok bisa ada di tempat itu sampai sekian banyak, ya pemilik tanah tidak terpisah satu dengan yang lain, dan akhirnya jadi semua untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya, ya ke depan kalau Tuhan sudah siapkan seperti itu, saya akan lihat lagi nanti jiwa-jiwa yang akan terus berdatangan beribadah kepada Tuhan, ya diselamatkan di sana. Dan saya juga yakin, ya bahwa ke depan lagi pembangunan akan terus berjalan. Gereja akan semakin diperbesar. Itu yang menjadi visi kami dalam waktu dekat ini. Mungkin tahun depan gereja yang ada sekarang akan diperbesar. Karena saya lihat jiwa-jiwa, ya seperti kemarin kita Natal, ya 250 orang, ya ada ibadah dewasa, ya. Jadi kalau hadir semua jemaat memang tidak muat. Bahkan setiap minggu pun kita dengan ukuran 8x18 sekarang sudah sampai ke teras juga. Jadi ada rencana kami ke depan bahwa bangunan itu akan dirombak lagi, akan diperbesar lagi, dan jiwa-jiwa akan semakin banyak lagi diselamatkan percaya kepada Yesus. Nah, inilah kesaksian yang kami lihat cara Tuhan, ya. Di awal sepertinya, waduh gimana ini pelayanan ini, kok seperti ini, kok ditutup. Nah, ternyata rupanya ya Tuhan sedang menuntun kami, Tuhan sedang membawa kami untuk perkara-perkara yang luar biasa. Dan ini menjadi kesaksian di Tembung. Gereja kami sudah menjadi kesaksian, ya. Orang-orang di sana, ya tidak menyangka, wah GPD bukan itu dulu yang ditutup itu katanya. Bukan itu dulu yang diresolusi itu katanya. Iya, saya katakan, ya sampai sekarang kok bisa seperti ini kalian katanya. Kok bisa kalian bangun seperti ini? Nah, inilah mujizat Tuhan, saya katakan. Inilah pertolongan Tuhan. Jadi saya lihat sekarang, ya dengan keadaan pelayanan kita, dengan pekarangan kita, ya dengan jemaat yang seperti itu, ya saya katakan, ya itulah sesuatu yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kami. Dan saya percaya, saya katakan tadi, ke depan ada lagi perkara-perkara yang lebih luar biasa. Inilah kesaksian yang bisa saya sampaikan dari pelayanan kami, ya Pendeta Berkat Simatupang, GPD Kasih Setia Tembung. Dan kiranya lewat kesaksian ini, saudara, mungkin ada hamba-hamba Tuhan saat ini sedang merintis, yang mungkin sedang menghadapi pergumulan, bagaimana ini jiwa-jiwa ini, bagaimana untuk pertapakan ini, bagaimana untuk bangunan ini. Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, itu juga Allah yang saudara layani. Percayalah, indah pada waktunya Tuhan pasti menolong saudara, sebagaimana Tuhan menolong kami dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.